Oke, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan gitu, karena ada kendala sinyal maupun ada gangguan di tempat kalian masing-masing. Jadi saya semoga apa yang nanti akan saya sampaikan bisa nyampe gitu ke kalian. Jadi sebenarnya intinya untuk pertemuan hari ini saya ingin membahas mengenai tugas gitu. Jadi kemarin sudah ada penyampaian dari kalian sudah mengumpulkan tugas. Saya cukup appreciate dengan Vivi dan Bima yang saya rasa memang itu sudah cukup oke gitu ya performanya dibanding Mahendra maupun Dirga. Tapi saya lebih condong ke Vivi ya. Jadi ini cukup lengkap di situ dan sesuai dengan paper yang kemarin sudah kita bagikan. Jadi di sini saya ingin ingin membahas lagi mengenai hirar maupun sebentar. Ya, hirar maupun hiraj gitu ya. Jadi kemarin sudah hazard identification, risk assessment, determining control, atau kalau di OSAS itu pakainya hiraj. Jadi kalau aturan tentang K3 ataupun penjaminan mutu itu OSAS ya, itu mereka menggunakan acuan namanya HIRAC, DC, sorry. Tapi ada juga yang menggunakan istilah HIRARC, jadi HIRARC. Nah, keduanya punya arti yang sama sebenarnya. Jadi mereka sama-sama melakukan identifikasi terhadap sebuah kegiatan gitu. Jadi sebuah kegiatan, kemudian bagaimana dampaknya bagaimana identifikasi bahayanya, kemudian bagaimana sebuah kegiatan itu memiliki efek apa gitu ya, memiliki efek apa, kemudian atau bahaya apa, kemudian bahaya itu bagaimana cara melakukan pencegahan, tindakannya seperti apa, kemudian ya kegiatannya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan, risk assessment-nya gitu ya, assessment-nya bagaimana melakukan pencegahan. Nah, kemudian dalam sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan kemarin itu adalah bagian dari kontrol bahaya. Jadi atau pengendalian bahaya lebih tepatnya. Jadi bagaimana kita bisa, setelah kita tahu kegiatan, kita bisa mengidentifikasi, kemudian bagaimana caranya kita melakukan pengendalian terhadap bahaya yang akan mungkin muncul. Nah, sebenarnya tools-nya itu tidak hanya dengan menggunakan HIRAC. Seperti yang mungkin kemarin sudah dikerjakan. Saya mungkin kalau kalian mau belajar, bisa belajar ke Vivi. Jadi apa yang sudah ditulis ya sama Vivi, itu saya sepertinya cukup oke lah dengan performa dokumennya gitu ya. Dari mulai bagaimana cara mengidentifikasi bahaya, nah mungkin saya share screen sekalian. Nih, bagaimana cara melakukan identifikasi bahaya, kemudian situasinya ya kemarin udah oke, kemudian nah ini warna-warnanya. Nah, prosesnya apa gitu ya, proses atau kegiatan mungkin maksudnya ya. Kemudian bahayanya seperti apa, kemudian setelah itu risknya, jadi ancamannya, resikonya apa yang akan terjadi ketika ada heaters gitu ya, misalkan ada pemanas, kemudian apakah hazard yang akan munculnya adalah explosion atau ledakan. Resikonya apa? Resikonya mungkin
sebenarnya lebih tepatnya ke ini ya, poisoning, injury, dan fire dan lain sebagainya. Jadi ya ini mungkin oke lah. Tapi sebenarnya mungkin lebih didetailkan sebenarnya oke, lebih baik gitu. Ada poisoning, injury dan lain sebagainya. Kemudian ini dengan adanya metode scoring ya, metode scoring yang menurut jurnal kemarin. Kemudian bagaimana cara setelah kita tahu bahwa ratingnya ternyata cukup tinggi, cukup merah gitu ya. Nah, di sini merah. Nah, kita harus melakukan checking secara periodik, maintenance secara periodik pada kegiatan ini. Nah, ini mungkin cukup oke, tapi ada punya Bima kemarin itu sebenarnya juga oke juga gitu ya. Punya Bima itu kemarin ada tambahannya lagi. Nah, ini mungkin nanti akan saya share sekalian. Apa namanya? Saya bukakan dulu sebentar. Jadi kalau punya Bima, bentar buka ya. Nah, jadi kalau punya Bima itu ada ini. Kalau di itu ada grafik penilaian. Nah, ini mungkin lebih detail lagi. Kalau Vivi itu saya oke dengan langkah-langkah kerjanya, di mana mungkin itu sesuai gitu ya, yang sesuai sama yang apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, untuk Bima sendiri itu ada metode lain yang dilakukan di sini. Jadi ada apa sedikit perbedaan di sini, di mana mungkin lebih simpel gitu ya. Walaupun perhitungannya sama, tapi di sini lebih simpel. Cuman kelebihannya adalah di sini kegiatannya lebih banyak. Jadi analisis kegiatannya lebih banyak sehingga akan lebih mencerminkan kondisi bahaya di laboratorium. Dan Bima juga bisa menyampaikan grafik penilaian risiko medium, high, sama very high. Terus kemudian setelah muncul ketahuan nih penilaian risikonya seperti apa, muncul kontrolnya, risk kontrolnya seperti apa, reducing the likelihood. Tapi ini menurut saya kontrolnya masih kurang detail ya. Masih kurang detail. Jadi ya intinya dari dua laporan ini sebenarnya sudah saling melengkapi gitu. Jadi punya Bima dan punya Vivi saya rasa sudah oke. Cuman untuk punya Dirga dan Mahendra itu masih banyak kekurangan. Jadi saya harap mungkin ke depan untuk tugas-tugas ke depan bisa lebih maksimal itu aja sih. Itu dan untuk risk value saya harap mungkin kalian sudah cukup memahami ya kaitannya dengan ini apa. Ya, sebenarnya yang mulai saya minta kan metodenya pakai metode yang jurnal, cuman punya Bima ini belum masuk. Jadi punya Vivi kalau misalkan dilengkapi kegiatannya mungkin akan lebih baik gitu. Itu sih dari saya. Oke. Kemudian untuk apa sih gitu ya kita melakukan pengendalian. Nah, ini yang pengendalian bahaya. Nah, ini untuk beberapa ini untuk seorang HSE itu sangat penting. Jadi ketika kalian melakukan inspeksi, kalian bisa melihat gitu ya kegiatan-kegiatan apa saja yang berpotensi bahaya dan bagaimana sebenarnya mereka pekerja itu melaksanakan kontrolnya atau tidak gitu. Nah, itu yang karena kan sudah direncanakan, misalkan ada kegiatan ini, bahayanya ini, ancamannya seperti ini, kemudian nanti kontrolnya seperti apa. Nah,
kontrol-kontrol itu sudah dilakukan atau belum. Nah, tugas seorang HSE adalah untuk selain untuk merancang ini ya, hierarki ini, juga sekaligus merancang bagaimana menginspeksi atau melihat, menilai apakah kontrol yang dilakukan sudah efektif atau belum, ataukah malah belum sama sekali dilakukan gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian selain hierarki, sebenarnya ada metode lain atau analisis lain yang bisa dilakukan untuk melacak atau mengidentifikasi ataupun mengendalikan bahaya. Nah, caranya pakai apa? Jadi caranya adalah menggunakan analisis JSA atau Job Safety Analysis. Nah, Job Safety Analysis ini apa sih gitu ya? Dan bagaimana sebenarnya ini, apa sih kaitannya dengan hierarki gitu? Jadi kalau hierarki itu living dokumen, jadi dia itu dokumen yang sifatnya tetap ya. Jadi misalkan sudah kan lebih umum gitu gambarannya. Jadi memang ada sebuah kegiatan besar, kemudian dari kegiatan itu bagaimana kita membuat supaya masing-masing kegiatan itu sudah ada controlling, bagaimana caranya kita merancang controllingnya. Kemudian setelah itu controlling itu apakah risk control itu apakah dilakukan atau tidak dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kalau dari hierarki itu seperti itu. Nah, untuk JSA itu dia biasanya itu digunakan untuk masing-masing kegiatan. Jadi misalkan tadi ya masalah lab gitu. Kita ingin membuat COD. Nah, kita mau menguji COD di lab. Nah, kira-kira COD itu bagaimana gitu tahapan kerjanya? Misalkan tahapan pertama ambil sampel. Ambil sampel itu ada bahayanya enggak? Kemudian ada apa namanya? Ada kegiatan apa lagi nih dalam ambil sampel gitu. Misalkan ada apa lagi ya? Ya, misalkan kegiatannya ambil sampel, kemudian yang kedua menuang asam gitu ya, dikromat itu apa namanya? Ya itu asam dikromat misalkan. Kemudian melakukan steering gitu ya atau pengadukan. Kemudian misalkan ada lagi kegiatan yang lain pemanasan gitu misalkan. Nah, masing-masing tahapan kegiatan itu dianalisis. Apakah setiap kegiatan itu ada hazard atau ada bahaya atau ada resiko tidak? Jadi makanya di sini dibilang dilakukan untuk menentukan bahaya yang ada dalam setiap tahapan pekerjaan. Jadi dia akan sangat detail gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian misalkan bisa merancang hierarki, kemudian masing-masing hierarki itu nanti akan ada job safety analisisnya. Itu nanti endingnya adalah muncul SOP. Bagaimana SOP itu akan mencegah terjadinya bahaya kerja. Nah, ini ya. Jadi proses yang dilakukan untuk mengenali seluruh keadaan, material ataupun situasi yang berpotensi untuk menjadi penyebab kecelakaan. Jadi bahaya yang mungkin dapat diidentifikasi adalah bahaya kesehatan, bahaya keselamatan, dan bahaya lingkungan. Nah, siapa sih yang berperan gitu ya? Yang berperan ya jelas orang-orang HSE ya, terutama ya. Kalau dalam konteksnya perusahaan pasti HSE. Kenapa sih kita harus melakukan JSA gitu ya? Itu karena itu merupakan menjadi kewajiban gitu ya. Di beberapa perusahaan malahan ya, bukan di beberapa negara, di beberapa perusahaan itu diwajibkan.
Kemudian itu bisa dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap SOP tadi yang saya bilang, SOP yang berlaku. Dan pengendaliannya seperti apa gitu. Kemudian melakukan kontrol supaya resiko itu resiko bahaya tadi tidak akan terjadi. Ketika kita mendapatkan bahaya yang menimbulkan ancaman, kemudian ketidakpastian terhadap kecukupan pengendalian, kemudian perubahan yang dilakukan atau diterapkan pada input, proses maupun output, kemudian melaksanakan perbaikan, dan sebelum dan sudah pelaksanaan perubahan SOP. Jadi ini endingnya nanti adalah SOP. Jadi ketika nanti ada kegiatan yang berubah, pekerjaan yang berubah, maka SOP-nya juga harus berubah. JSA-nya juga harus berubah, SOP-nya juga harus berubah. Dalam pembuatan JSA kita akan membentuk tim, ya, kemudian membreakdown masing-masing langkah-langkah pekerjaan yang akan dibuatkan dalam JSA, kemudian hazard identification, dan bagaimana kita mengontrol. Nah, ini adalah salah satu contoh JSA. Saya rasa kemarin di laporan yang kemarin saya kasih itu ada apa namanya? Ada contoh CSA juga, tapi di bidang kehutanan ya kalau nggak salah kemarin. Nah, ini juga ada form CSA. Nanti silahkan coba kalian kerjakan. Kalian juga coba buat form CSA berdasarkan nanti akan saya kasih beberapa studi kasus. Kemudian nanti coba kalian kegiatan. Jadi nanti coba kalian coba studi kasus. Kerjakan, kemudian buat form CSA-nya, kemudian job step-nya kalian coba buat sendiri. Kemudian setelah itu potential accidents atau bahayanya, dan yang terakhir bagaimana safe job prosedur atau prosedur keselamatan kerja yang baik. Nah, dimulai dari identifikasi bahaya. Saya rasa kalian juga kemarin sudah nalar lah ya bagaimana cara mengidentifikasi bahaya. Kalian juga sudah tahu. Yang penting sebenarnya dari kegiatan itu nanti kegiatannya apa saja kita tahu, bahayanya pasti kita akan bisa analisis juga di situ. Dan bahaya ini sebenarnya bisa dikelompokkan ya. Jadi ada bahaya yang tingkatnya kecil, rendah, kemudian sedang, dan sangat berat, ataupun sampai sampai menyebabkan kematian. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Kemudian determining control. Jadi ada sebuah hierarki pengendalian bahwa dalam melaksanakan pengendalian atau pengendalian bahaya itu atau kontrol bahaya ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu mengeliminasi dulu. Kita eliminasi bahayanya, gitu ya. Kita kurangi gitu ya. Kita kurangi potensi-potensi bahaya dengan cara ya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang safe gitu. Kemudian yang kedua substitusi. Jadi bagaimana kita mensubstitusi atau mengganti misalkan ada mesin yang rusak gitu ya. Misalkan sebuah mobil lah. Mobil itu bagaimana cara kita mengeliminasi bahaya ya kita menggunakan atau resiko ya, mengeliminasi resiko ya kita menggunakan sabuk pengaman gitu misalkan. Terus kemudian yang kedua substitusi. Konteksnya juga sama, misalkan mesin mobil. Bagaimana kita ketika berkendara itu harus aman gitu ya. Nah, itu kita harus substitusi. Substitusinya begini, kalau misalkan mesinnya itu rusak gitu, ya berarti kita harus mengganti. Atau misalkan kita punya mobil dua, ya, mobil yang satu tuh rusak gitu ya. Mobil yang satu tuh mesinnya tuh agak kacau gitu ya. Nah, ini potensi bahaya besar. Kita ganti pakai mobil yang satunya. Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu engineering control. Engineering control itu berarti ya kita melakukan kontrol, melakukan pengecekan terhadap mesinnya misalkan. Kemudian administrative control, jadi kita cek masuk satu-satu gitu ya, misalkan wah ini softwarenya bener nggak gitu. Jadi sampai detail gitu. Jadi kontrol
ketika kita mau berperjalanan, ya kita cek semuanya. Tidak hanya mesin, mungkin dari orangnya juga, sopirnya dicek juga, sehat apa enggak, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir PPE. PPE itu Personal Protective Equipment. Jadi kita menggunakan alat-alat yang memang dia itu digunakan untuk mengurangi potensi bahaya. Contoh misalkan dalam suatu ruangan dengan mesin yang getarannya luar biasa sampai 100 Hz misalkan, mereka dipasangi ini karena mereka tetap harus datang ke sana kan. Jadi mereka dipasangin air plug misalkan supaya mengeliminasi beban suara yang terlalu besar gitu. Nah, memang ini hierarki ini cukup menarik ya. Menariknya di sini semakin ke bawah itu semakin mudah untuk apa namanya untuk dilakukan gitu. Tapi sebenarnya semakin tidak efektif gitu kalau semakin ke bawah. Jadi sebenarnya yang paling efektif itu adalah melakukan langkah-langkah yang controlling atau langkah-langkah yang mengendalikan. Pengendalian bahaya itu lebih disukai sebenarnya, walaupun itu memang tidak mudah. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan singkat gitu ya terkait dengan JSA itu. Kemudian di sini memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu, bahwa JSA ini yang saya apa namanya, mungkin saya summary gitu ya, bahwa JSA ini yang dilakukan adalah penilaian pada person atau kegiatan atau pertahapan kegiatan yang lebih detail lagi. Jadi langkah pengendaliannya lebih ke personal yang melakukan pekerjaan. Jadi JSA ini akan fokus pada pengendalian bahaya yang lebih kepada alat keselamatan kerja. Jadi titik fokusnya adalah pada pengurangan dampak dari unsafe act. Jadi unsafe act itu tindakan yang tidak unsafe itu tidak aman. Jadi JSA ini dibuat sebenarnya untuk mengurangi dampak pada unsafe act. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak aman. Sedangkan untuk HIRATS itu fokusnya adalah pada kegiatan secara lebih umum gitu. Jadi fokusnya adalah pada pekerjaan. Jadi pekerjaan secara utuh, secara umum gitu. Secara umum, kemudian dia itu lebih menilai pada, walaupun kalau kalian coba perhatikan lebih detail, sebenarnya HIRATS ini bisa bernilai lebih kuantitatif gitu daripada JSA, karena kalau JSA itu kan kualitatif. Kalau HIRATS ini sifatnya lebih kuantitatif, sehingga kalian bisa kalian bisa melakukan banyak hal di sini di HIRATS ini sebenarnya. Nah, HIRATS dan JSA itu perbedaan lainnya ada di sifat mereka. Jadi sifatnya itu kalau JSA kan hanya untuk satu tahapan kegiatan, satu pekerjaan terdiri dari beberapa kegiatan. Nah itu JSA. Kalau HIRATS ini dokumennya akan bersifat lebih general, di mana dia akan sangat dinamis. Dia akan sangat dinamis tergantung dengan regulasi, peraturan, dan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Jadi dan HIRATS ini memang bisa melihat potensi atau peluang yang lebih besar gitu ya daripada JSA. Cuman kalau kita bicara SOP kemudian detailnya itu sebenarnya lebih efektif kita menggunakan JSA.
Jadi analisis masing-masing langkah kerja itu yang menjadi tujuan gitu ya, menjadi tujuan yang penting dalam atau tujuan utama gitu ya, tujuan utama dalam pembuatan CSA. Jadi CSA itu ditekankan pada pembuatan atau analisis masing-masing kegiatan. Sedangkan kalau HIRAJ itu kegiatan atau pekerjaan yang secara umum gitu. Jadi ada banyak sekali pekerjaan dalam dalam satu proyek gitu misalkan. Saya ada satu proyek itu ada HIRAJ-nya tuh masing-masing pekerjaan gitu. Nah, di dalam masing-masing pekerjaan tadi itu ada terdiri dari sub-sub kegiatan. Nah, sub-sub kegiatan ini dibahas oleh CSA. Mungkin itu yang menjadi titik berat. Jadi setelah kalian tahu identifikasi bahaya, setelah kalian tahu caranya identifikasi bahaya, jenis-jenis bahaya seperti apa, kemudian kalian melakukan assessment atau penilaian, seberapa besar tingkat bahayanya itu akan mempengaruhi pekerjaan. Yang terakhir, kalian harus tahu bagaimana cara melakukan kontrol terhadap bahaya yang akan terjadi. Nah, ada dua metode di sini yang bisa digunakan. Yang pertama HIRAJ atau HIRARJ, kemudian yang kedua adalah job safety analysis. Mungkin itu sekali lagi untuk tugasnya kita silakan kalian buat contoh CSA dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan saya kirimkan di Sun begitu. Nanti itu akan kita evaluasi lagi apakah kalian juga sudah memahami atau belum. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone.